Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak Ibnu. Kali ini kakak akan menjelaskan materi turunan trigonometri. Oke, sebelum kita lanjut, klik like dan subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Nah, yang harus kalian ketahui di turunan trigonometri ada 6 rumus ya, ada 6 rumus. Yang pertama, jika ada sin X, maka turunannya adalah cos X. Yang kedua, jika ada cos X, maka turunannya adalah min sin X. Yang ketiga, jika ada tan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Lalu, berikutnya, jika ada kotangen X, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Lalu, berikutnya, jika ada secant X, maka turunannya adalah secant X tan X. Atau biar lebih mudah diingat, turunan dari secant itu adalah setan, sec X tan X. Lalu, berikutnya, jika ada kosekan X, maka turunannya adalah min kosekan X kotangen X. Nah, inilah beberapa rumus yang perlu kalian pahami. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di turunan trigonometri, kakak mau ngasih tips nih supaya kalian mudah mengerjakan soal-soal latihannya. Nah, 6 rumus yang tadi kakak berikan, ini wajib dihafal ya. Jadi wajib di luar kepala gitu. Oke. Nah, setelah kalian menghafalkan ke-6 rumus ini, tips yang kakak berikan, yang pertama adalah 1. Turunkan pangkat trigonometrinya jika ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, ya nggak usah gitu ya. Jadi kalau ada, kalau nggak ada berarti skip. Yang kedua, turunin sudutnya. Sudut apa? Sudut dalam trigonometri dong. Karena trigonometri pasti ada sudutnya. Jadi itu wajib diturunkan ketika turunin pangkatnya. Kalau ada ya. Kedua, turunin sudutnya. Seperti itu wajib sudut itu. Yang ketiga adalah turunin si trigonometri itu sendiri. Jadi ya turuninlah trigonometrinya gitu. Trigonometri turunannya pakai apa? Ya pakai rumus yang tadi lah yang kakak berikan. Oke. Biar mempersingkat waktu, kita latihan soal aja ya. Oke, latihan soal. Contoh soal. Nomor 1. Nah, jika kakak punya fx sama dengan kakak tulis misalnya di sini sin 4x ditambah 2. Nah, kemudian kakak mau nyari turunannya sama dengan berapa? Nah, adik-adik ada yang bisa nggak turunan dari sin 4x plus 2, turunannya apa? Oke, kakak jawab ya. Jawab. Nah, berarti f aksen x sama dengan, kita perhatikan dulu. Apakah si trigonometri ini bentuk fx sama dengan sin 4x plus 2 memiliki pangkat? Ada pangkat trigononya nggak? Oh, nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, berarti kewajiban kita untuk nurunin pangkatnya itu gugur. Karena nggak ada pangkatnya. Lalu, kita lihat sudutnya. Sudut itu yang mana, Kak? Oh, yang ini. Sudutnya yang ini ya. Ini sudutnya. Oke, sudutnya adalah 4x plus 2. Oke, kita turunkan. Turunan dari 4x plus 2 itu adalah 4. Karena turunan 4x itu 4 kan? Dan turunan 2 itu 0. Berarti kita tulis 4 dikali. Nah, setelah kita beres nurunin sudutnya, kita lanjut nurunin trigononya. Trigono siapa? Sinnya. Nah, turunan dari sin tadi apa? Nah, betul ya. Turunan sin itu adalah cos. Sudutnya 4x plus 2. Nah, ini contoh soal nomor 1. Nggak ada pangkatnya, Kak. Gampang. Oh iya, gampang banget ya. 2. Kakak punya nih yang ada pangkatnya. Misal ada fx sama dengan pangkat berapa ya? Misalnya cos pangkat 3 deh. Cos pangkat 3 dari katakan 2 min x. Nah, ini ada pangkatnya nih. Ada pangkat 3. Ini pangkat trigononya.
pangkat 3, oke? Nah, karena dia memiliki pangkat, maka yang harus kita lakukan untuk mencari turunannya, apa dulu? Kita jawab ya, langsung kita jawab. Berarti kita turunin dulu pangkatnya. Pangkatnya kita turunin, dikedepanin 3. Cos. Pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat berapa? 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, seperti itu. 2 min X. Nah, selesai. Selesai apa? Bukan selesai hasilnya ya, tapi selesai nurunin si pangkatnya. Pangkatnya kita turunin 2 ke depannya jadi 3 cos 2 min X. Step selanjutnya, setelah kita nurunin pangkatnya, kita turunin sudutnya. 2 min X, kita turunin jadi apa? 2 min X, sudutnya ya, 2 min X. Turunan 2 itu 0, turunan min X itu min 1. Berarti kita kalikan dengan min 1. Nah, setelah kita nurunin sudutnya, baru kita turunin si trigonometrinya. Turunan siapa? Si cosnya. Tadi kan kita nurunin si sudut ya, 2 min X. Kita turunin nih jadi min 1. Sekarang kita turunkan cosnya. Turunan cos itu apa? Turunan cos apa ya? Coba ingat-ingat. Turunan cos min sin. Berarti dikali dengan min sin. Dikali dengan min sin. Pangkatnya ditulis nggak? Nggak usah. Pangkatnya nggak usah kita tulis. Nah, kebanyakan siswa, kakak skip dulu. Ini ditulis lagi pangkatnya, pangkat 3. Jadi karena di sini pangkat 3, oh pangkat 3. Nah, ini salah. Ini salah total. Kenapa nggak usah ditulis? Karena tadi di awal udah kita turunin pangkatnya. 3-nya udah kita turunin, pangkat 3-nya 3 cos, pangkat 2. Nah, 2 ini dari mana? Dari 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2. 2 min X itu sudutnya. Selesai nih turunan pangkatnya. Lalu kita turunin sudutnya. 2 min X turunannya adalah min 1. Terakhir kita turunin si trigonometrinya gitu. Pangkatnya nggak usah kita bawa lagi karena udah kan. Berarti cos turunannya adalah min sin. Sin berapa? 2 min X. 2 min X. Nah, lalu kita kali-kalikan. 3 kali min 1 min 3 dikali min sin. Berarti jadi plus 3. Jadi hasilnya adalah 3 cos kuadrat 2 min X dikali dengan sin 2 min X. Nah, inilah hasilnya. Jadi soal nomor 2 hasilnya adalah 3 cos kuadrat 2 min X dikali dengan sin 2 min X. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor berapa tadi? Tadi udah 2 ya. Sekarang contoh soal yang ke-3. Nah, yang agak susah. Misal kakak punya fx sama dengan di sini sin deh, sin pangkat 4 dari x kuadrat min 2. Nah, seperti ini. Misal kita ingin mencari turunannya berapa, ayo. Turunannya berapa? Kita jawab ya. Kakak jawab langsung. Jawab. Berarti f aksen x sama dengan, nah, seperti biasa, kita turunin apanya? Pangkatnya, betul. Pangkat 4 kita turunin menjadi 4. Sin, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 3. Sudutnya tetap x kuadrat min 2. Lalu, setelah kita nurunin pangkatnya, kita turunin apanya? Sudutnya. X kuadrat min 2, turunannya adalah 2x. Nah, gitu ya. Lalu, terakhir, kita turunin si trigonometrinya. Turunan sini itu adalah cos dikali dengan cos x kuadrat min 2. Nah, kalau kita kali-kalikan, maka hasilnya tuh menjadi 4 kali 2x menjadi 8x sin pangkat 3 x kuadrat min 2 dikali dengan cos x kuadrat min 2. Nah, ini bentuk turunannya. Tapi kadang-kadang ketika kita mengerjakan soal macam ini, di soal PG ya tentunya, bentuk seperti ini tidak ada. Jadi bentuk 8x sin pangkat 3x kuadrat min 2 cos x kuadrat min 2 itu tidak ada. Jadi kadang-kadang loh, kok perasaan bener, tapi kenapa nggak ada jawabannya? Nah, kalian jangan berkecil hati dulu. Karena
kalau ini soalnya di esai, kalian udah betul. Udah dapat nilai ini sampai sini. Tapi, kalau jawabannya PG, ini biasanya tidak ada. Nah, jadi gimana dong kalau misalnya ini nggak ada? Nah, di sini kakak kasih, ingat lagi, dulu waktu kelas 11 ya, ini kan materi kelas 12 nih. Dulu waktu kelas 11, kalian pasti belajar trigonometri ya. Ada bentuk yang bentuknya itu adalah 2 sin A dikali cos A, ini sama dengan sin 2A. Nah, masih ingat bentuk ini? 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Nih kakak garis ini. Nah, ini sudut rangkap. Nah, 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Seperti itu. Nah, di sini kan x kuadrat min 2 nih. Nah, ini juga x kuadrat min 2 nih. Sama kan bentuknya x kuadrat min 2, x kuadrat min 2. Nah, kita asumsikan ini tuh A. Ya sama aja. A. Ini A, ini A. Nah, ini misalnya A ya, ini A. Ini misal A. Misal ini sama dengan A. Jadi asumsikan ini sama. Nah, bentuknya kita paksa nih 8x supaya jadi 2 gimana? Aduh, 8x jadi 2 gimana? Oh, 8x itu berapa kali berapa? 4x dikali 2. Nah, maka si 8x ini kita rubah. Nah, berubah menjadi apa? Menjadi 4x dikali 2. Karena 4x kali 2, 8x dong. Nah, sin pangkat 3-nya kita pecah. Sin pangkat 3 itu sama aja kan dengan sin x kuadrat min 2. Nah, dikali dengan berapa? Kan di sini pangkat 3 ya. Supaya jadi pangkat 3, sin x kuadrat min 2-nya dikali dengan apa? Sin kuadrat dong. Sin x kuadrat min 2 kalau kita kalikan dengan sin kuadrat x kuadrat min 2 sama nggak bentuknya? Sin x kuadrat min 2 dikali dengan sin kuadrat x kuadrat min 2. Kalau kita kalikan ya sama aja kan bentuknya. Jadi sin pangkat 3 ini kalau kita kalikan nih. Nah, ini kalau kita kalikan nih. Nah, sin kuadrat, ini sin kali ini. Oh, jadi pangkat 3. Betul, Kak. Oke. Nah, sekarang cosnya gimana? Cosnya tulis lagi. Cosnya adalah cos dalam kurung x kuadrat min 2. Nah, gitu. Terus gimana dong udah gini? Tambah panjang, Kak, kalau kayak gini. Tenang dulu. Nah, di sini kan bentuknya sin cos ya. Di sini kita udah punya sin, udah punya cos. Nah, biar kalian paham, kakak deketin deh, boleh nggak cosnya ditaruh di sini? Boleh aja, keles ya. Oke, berarti dia sama dengan 4, nih ya, kakak tulis lagi, 4x dikali dengan 2, sin x kuadrat min 2, dikali dengan cosnya kita taruh di sini. Jadi, sini cos x kuadrat min 2, dikali dengan sinnya kita taruh di ujung. Sin kuadrat x kuadrat min 2. Nah, sekarang udah sama nih. Ada 2 sin cos. Nah, 2 sin x kuadrat min 2 cos x kuadrat min 2. Ini bentuknya jadi apa? Jadi 2 kali si sin. Jadi sin 2A. Jadi 2 sin A cos A, 2 sin yang tadi kita asumsikan A cos A menjadi sin 2A. Maka hasilnya adalah sama dengan 4x dikali dengan sin 2 kali siapa? Si A. Berhubung ini x kuadrat min 2, maka di sini kita tulis lagi aja x kuadrat min 2 dikali dengan yang ini, sin kuadrat. Sin kuadrat x kuadrat min 2. Nah, inilah hasil perubahannya. Loh, cosnya kemana, Kak? Kadang-kadang ada pertanyaan nih, cosnya kemana nih menghilang? Asalnya ada cos, tapi di sini jadi nggak ada cosnya, kemana? Ingat, 2 sin cosnya udah kita rubah. 2 sin cos menjadi apa? 2 sin cos menjadi sin 2A. Jadi sin 2A ini, nah sin 2 ini adalah perubahan dari 2 sin cos yang ini. Nah, berarti kalau kita kalikan nih ke dalam, maka hasilnya menjadi 4x sinnya kita kalikan ke dalam, sin 2x kuadrat min 4 dikali dengan sin kuadrat x kuadrat min 2. Nah, inilah hasil akhirnya seperti ini. Nah, biasanya sih sin kuadratnya kita taruh di depan,
sama aja. Jadi bentuknya ini adalah 4x dikali dengan sin kuadrat x kuadrat min 2 dikali dengan sin 2x kuadrat min 4. Nah, inilah penyelesaian hasil akhirnya. Jika soalnya PG, biasanya jawabannya seperti ini. Gitu ya. Jadi biasanya seperti ini kalau bentuknya PG. Oh, mending esai dong kalau gitu. Ya, mending esai ya. Kalau esai kan sampai sini betul ya. Tapi kalau kalian ngerjainnya udah sampai sini, berarti tandanya kalian udah pro. Oke, cukup sekian pembahasan dari kakak. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kunjungi aplikasi Triline. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.